manusia itu selain dia sebagai makhluk individu, dia juga adalah makhluk sosial. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal di dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Ya, dia harus mandiri. Tetapi banyak hal-hal dalam kehidupan yang harus dia selesaikan, harus dia hadapi dengan cara kerjasama dengan orang lain. Begitu pula dengan deep learning. Tidak semua orang bisa menguasai satu ilmu atau semua ilmu secara mendalam. Terkadang mereka harus sering-sering bicara, ngobrol, diskusi dengan sejawatnya maupun dengan orang yang sesuai dengan ahlinya. Oleh karena itulah dalam deep learning kolaborasi antara peserta didik dan kolaborasi antara peserta didik dengan instruktur, dengan dosen, dengan guru sangatlah penting. Kenapa? Pertama, dengan adanya orang lain mereka bisa membantu kita ketika kita menemui jalan buntu. Atau ketika kita memiliki pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, kita berdiskusi dengan orang lain. Itu yang pertama. Kedua, orang lain juga bisa kita pakai untuk apa? Untuk menilai pandangan kita mengenai suatu hal. Apakah yang kita pikirkan itu benar atau tidak? Ataukah solusi yang kita siapkan itu plus minusnya seperti apa? Kita bisa mendapatkan dengan cara mendengarkan kepada orang lain. Ketiga, kita bisa berkolaborasi untuk apa? Untuk menyelesaikan satu masalah secara bersama-sama. Misalnya kita harus membuat film bersama, dokumenter. Tentu saja harus ada yang jadi kameramen, harus ada yang jadi sutradara, harus ada yang jadi pemain film, harus ada yang jadi lighting man dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita lakukan sendiri, kita harus berkolaborasi. Apalagi dalam deep learning seperti yang saya sampaikan sebelumnya, target akhir kadang-kadang kita harus bisa menciptakan sesuatu. Oleh karena itulah konsep collaborative learning, cooperative learning, bahkan project based learning sangat erat hubungannya dengan deep learning. Saudara-saudara, dengan berkolaborasi kita tidak hanya bisa mendalami suatu topik bahasan atau ilmu tertentu, tapi dengan kolaborasi kita juga bisa melatih berbagai kompetensi yang dibutuhkan manusia di abad ke-21. Misalnya apa? Berkomunikasi, berkoordinasi, berdiskusi, berdebat, ya, bernegosiasi, bersama-sama mencapai kesepakatan dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal penting. Di samping juga kita pasti akan belajar mengenai leadership. Dan yang paling penting, yang paling sulit dilakukan oleh orang-orang kita zaman sekarang adalah kita belajar mendengar atau active listening skills. Oleh karena itu, buatlah model pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman-teman lainnya. Terima kasih.